berdasarkan analisis perkembangan musim kemarau menunjukkan bahwa sebanyak 28,6% wilayah zona musim di Indonesia sudah memasuki musim kemarau, yang didominasi oleh wilayah di selatan Indonesia. Hal ini dikarenakan aktifnya monsun Australia yang berperan dalam membawa massa udara kering di sebagian wilayah Indonesia, sehingga berdampak pada berkurangnya pembentukan awan. Pada periode 1 hingga 3 Juni 2026, suhu maksimum lebih dari 35 derajat Celcius tercatat di wilayah Sumatera Utara, Riau, Lampung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan juga Papua Selatan. Meskipun beberapa wilayah sudah memasuki musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat masih teramati di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Indonesia bagian utara. Curah hujan tertinggi tercatat di wilayah Sumatera Utara sebesar 73,3 mm per hari, Papua Tengah sebesar 72,8 mm per hari, Kalimantan Tengah 61,6 mm per hari, Bangka Belitung 60 mm per hari, Kalimantan Utara 57,4 mm per hari, dan juga Papua Barat sebesar 57,1 mm per hari. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana kondisi kemarau yang datang secara bertahap dan potensi cuaca ekstrim belum sepenuhnya menurun. Bersama saya Yuni Maharani, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama dari El Nino Condition di Samudra Pasifik. Hal ini terlihat dari indeks Nino 3.4 sebesar plus 0.69 dan nilai SOI sebesar minus 16, di mana kondisi ini umumnya berdampak pada pengurangan potensi curah hujan di sebagian wilayah Indonesia. Selanjutnya, aktivitas Median Julian Oscillation atau MJO diprediksi berada pada fase 7 hingga 8, diprediksi masih aktif secara spasial di wilayah Pulau Papua bagian tengah hingga timur. Kemudian gelombang Kelvin diprediksi aktif di sebagian besar wilayah Indonesia bergerak dari Indonesia bagian barat menuju ke timur. Sementara itu, gelombang Rossby ekuatorial yang bergerak ke arah barat diprediksi aktif di wilayah Sumatera bagian utara. Sirkulasi siklonik juga berpotensi terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua dan membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan sekitar sistem tersebut. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia. Berdasarkan dinamika atmosfer yang telah kami sampaikan, berikut perakiraan di Indonesia selama periode 5 hingga 7 Juni 2026 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun adanya potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang disertai petir ataupun kilat dan angin kencang yang terjadi dengan kategori peringatan dini siaga di wilayah Maluku, Papua Tengah, dan juga Papua Pegunungan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 8 hingga 11 Juni 2026 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. Adanya potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang dapat terjadi pada kategori tingkat peringatan dini siaga terdapat di wilayah Papua Pegunungan.